Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, para jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Hikmah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam majelis ilmu kita, di dalam kajian rutin kita, yaitu kajian kitab 175 Jalan Menuju Surga, yang mana dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa melanjutkan kembali kajian ini. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga di kesempatan yang berbahagia ini Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan di antara yang paling penting yaitu kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari tersebut. Para jamaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, malam hari yang berbahagia ini kita akan mengambil halaman yang ke-18, betul ya, dari kitab ini, yaitu berkaitan dengan sifat bangunan surga, debu serta bebatuan yang ada di dalamnya. Ini bab yang akan kita pelajari, dan semoga kita bisa mengambil 2 atau 3 pembahasan pada kesempatan yang berbahagia ini. Baik. Berkata penulis, sifat bangunan surga, debu dan bebatuannya. Beliau membawakan 2 riwayat. Riwayat yang pertama yaitu riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Saya tidak akan membaca riwayat ini, saya bacakan langsung saja ke halaman 19. Nanti untuk riwayat yang ini saya ambilkan dari hadis yang lain, yaitu hadis yang dibawakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri di pada halaman yang ke-19 itu, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala atau Nabi SAW mengatakan, atau Abu Sa'id mengatakan, khalaqallahu al-jannata labinatun min dhahabin wa labinatun min fiddatin. Bahwasanya Allah telah menciptakan surga dari bata yang terbuat dari emas dan yang terbuat dari perak. Jadi batu batanya itu terbuat dari emas dan perak. Kalau kita terbuat dari tanah liat, ya, tanah liat atau batu kapur, ya kan? Yang putih itu kapur kan? Ya. Wa milatuha al-misk. Sedangkan lantainya itu adalah minyak kasturi. Maksudnya minyak kasturi di sini adalah dibaluri minyak kasturi. Yang mana minyak kasturi di surga itu jauh lebih harum daripada apa yang ada di dunia. Tidak sama dengan apa yang ada di dunia. Surga lebih harum. Antum pernah cium minyak kasturi? Belum? Ya. Di Ampel banyak.
Pergi aja ke Ampel itu. Wa qala laha, lalu Allah berfirman kepadanya, takallama atau takallami, berbicara. Faqalat, maka dia berkata, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Faqalat malaikatu, maka malaikat mengatakan, tubalaka manzilul muluk, alangkah baik keadaanmu, kamu adalah tempat tinggalnya para raja. Maksudnya yaitu surga. Jadi dalam riwayat ini disebutkan bahwasanya batu batanya itu berasal dari emas dan perak. Jadi nggak ada tanah liat di surga itu, emas dan perak. Baik, saya ambilkan dari riwayat yang lain. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, yang mana hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Di mana kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, atau disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, saya bacakan awal hadis ini ya. Itu hadis ini kaitannya nanti sama hadis yang pertama tadi. Jadi ada panjangnya. Ini potongannya, tapi ada sebutan awalnya. Haddatsana Abu Quraib, telah bercerita kepada kami Abu Quraib. Haddatsana Muhammad ibn Fudail, telah bercerita kepada kami Muhammad bin Fudail an Hamzah Az-Zayyad, dari Hamzah Az-Zayyad, an Ziyad At-Ta'i, dari Ziyad At-Ta'i, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala an, "Qulna ya Rasulullah," kami berkata kepada Rasulullah, "Malana idza kunna indaka raqqat qulubuna wa zahidna fid dunya wa kunna min ahlil akhirah." Kami itu, kata Abu Hurairah, maksudnya para sahabat, ketika kami berada di dekatmu, hati-hati kami ini menjadi lunak. Maksudnya apa ya? Ya lunak gitu kan. Bukan lunak maksudnya hatinya itu lunak. Ya memang kan hati itu loh. Maksudnya tidak keras. Hatinya itu menjadi hati yang tenang gitu loh. Ya. Dan kami itu termasuk orang-orang yang zuhud terhadap dunia, tidak memikirkan dunia. Pokoknya kalau kami dekat sama engkau, hati kami menjadi tenang, hati kami menjadi lunak, gampang menerima nasihat, zuhud terhadap kehidupan dunia, dan seolah-olah kami itu termasuk penduduk surga. Ini kata para sahabat. Fa idza kharajna min indaka, tapi coba kalau kami jauh dari engkau, fa anasna ahlina, maka keluar atau ahlina, maka keluarga-keluarga kami, ya, atau kami bergaul dengan keluarga-keluarga kami, wasyamsina auladana, atau kami bermain dengan anak-anak kami dan mencium anak-anak kami, angkarna anfusana, maka kami sendiri itu seperti sedia kala, artinya ya lupa akan akhirat, ya lupa akan dunia. Dan itu yang pernah terjadi ketika Handolah itu berkumpul sama istri dan anaknya. Tiba-tiba Handolah keluar dari rumahnya seraya mengatakan, nafaqo Handolah, munafik Handolah. Kenapa dia mengatakan munafik? Ditanya sama para sahabat, kenapa engkau Handolah kok mengatakan dirimu munafik? Ya. Maka dia datang kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, nafaqo Handolah, sesungguhnya Handolah telah munafik. Kata Nabi SAW, kenapa demikian? Kami kalau berada di dekatmu, itu seolah-olah surga dan neraka di hadapan kami.
Kami lupa dengan kehidupan dunia. Yang kami ingat itu surga dan neraka. Tapi kalau kami berkumpul dengan istri dan anak-anak kami, maka surga dan neraka itu tidak ada dalam bayangan kami. Yang ada adalah kesenangan-kesenangan dunia. Begitu kita kan? Kalau di majelis ilmu, oh masya Allah, imannya naik, tinggi. Tapi coba kalau lagi jalan-jalan sama keluarga, lupa sudah surga neraka itu. Jangankan surga neraka, sholat saja hampir-hampir lupa. Hampir-hampir lupa gitu. Sudah terbuai dengan urusan-urusan dunia. Nah, ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala. Kami kalau jauh dari engkau, ketika kami bersama keluarga-keluarga kami lupa akan diri kami sendiri. Ya, lupa akan agama ini, kami sibuk dengan urusan-urusan dunia. Ya, kami terbuai dengan keluarga-keluarga kami. Maka apa jawaban Nabi SAW kepada mereka? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau annakum takununa idza kharajtum min indi kuntum ala halikum, dzalika lazaratkumul malaikata fi buyutikum." Kata Nabi SAW, andai kalian bila pergi meninggalkanku berada dalam kondisi seperti itu, niscaya para malaikat mengunjungi kalian di rumah-rumah kalian. Artinya apa maksudnya? Kalau kalian itu selalu berada dalam kondisi yang baik, ya, maksudnya ya selalu dalam kondisi yang prima, taat gitu loh. Ya ini contoh orang cepat mati. Kok bisa? Nanti ada sebutnya, ada sebabnya. Ini contoh orang yang cepat dicabut nyawanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cepat dicabut nyawanya. Walau lam tutnibu, nah ini dengarkan. Walau lam tutnibu, laja Allahu bi khalqin jadidin kayyutnibu fayaghfarallahu lahum. Kalau kalian itu senantiasa taat sama Allah dan pernah dosa, niscaya kalian akan dicabut nyawa kalian dan Allah akan mengganti dengan hamba yang melakukan perbuatan dosa. Itu maksudnya. Jadi wajar orang itu kadang-kadang dia itu taat, kadang-kadang dia itu wajar. Tapi yang nggak wajar itu kalau sudah dosa dibiarkan dirinya berdosa, tidak bertobat kepada Allah. Itu yang nggak wajar. Karena Nabi SAW jauh-jauh hari mengatakan kepada kita, anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baik orang yang salah bukan yang terbuai tenggelam terus di dalam kesalahan itu, bukan itu. Tapi dia keluar, dia bangkit, dia kembali kepada Allah dan dia bertobat kepada Allah dari kesalahan tersebut. Itu orang baik. Ya. Makanya kata Nabi, kalau kalian ada orang yang selalu hatinya tenang, hatinya selalu, ya dia tidak pernah berbuat dosa, ini contoh orang cepat mati. Ya. Terus berarti harus berbuat dosa? Enggak gitu maksudnya. Kita itu tanpa kita sengaja pun, kita itu pasti terjatuh dalam perbuatan dosa. Sadar atau tidak sadar, pasti ada dosa yang kita lakukan. Pasti ada dosa yang kita lakukan. Baik, apa sih hikmahnya? Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala ya lebih mendatangkan hamba yang melakukan perbuatan dosa lalu dia beristighfar daripada membiarkan seorang hamba yang terus taat tapi tidak pernah melakukan dosa? Kata para ulama, kalau hambanya tidak pernah melakukan dosa, maka akan ada nama Allah yang hilang dari diri Allah. Apa itu? Allah itu Maha Pengampun. Kalau tidak ada yang berbuat dosa, terus siapa yang diampuni sama Allah? Itu yang pertama, yang hilang nama Allah. Yang kedua, akan hilang dari Allah itu namanya At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Kalau nggak ada orang berbuat dosa, siapa yang mau bertobat? Siapa yang akan bertobat? Nah, itu salah satu hikmah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba itu, manusia itu adalah hamba yang selalu terjatuh dalam perbuatan dosa.
Karena di satu sisi Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat. Yang gak biasa itu kalau kita terus menerus dalam perbuatan dosa. Musirrun ala dzunub namanya. Membiarkan diri terus menerus dalam perbuatan dosa. Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Qultu ya Rasulullah, mimma khuliqal khalqu?" Lalu aku bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, dari apa manusia itu diciptakan?" Dari apa manusia itu diciptakan? Apakah dari tanah ataukah dari setetes mani? Baik, kita dengar jawaban Nabi SAW. Qala minal ma. Jadi manusia itu diciptakan dari setetes mani. Dari setetes mani. Ya. Manusia yang tidak diciptakan dari setetes mani itu ada dua, Adam dan Hawa. Siapa bapaknya Nabi Adam? Ada yang bisa jawab? Saya kasih hadiah. Langsung kitab ini. Saya tambah air mineral. Siapa bapaknya Nabi Adam? Siapa ibunya? Nggak ada. Nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya. Allah menciptakan Nabi Adam itu tanpa melalui yang namanya pembuahan, tanpa melalui yang namanya kelahiran. Allah menciptakan Adam itu dengan kedua tangannya dari tanah. Itulah yang disombongkan sama iblis ketika disuruh sujud oleh Allah kepada Nabi Adam. Kata dia, ya khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nur, atau khalaqtani minan nar. Engkau ciptakan aku dari api sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Dia ingin mengatakan aku ini lebih mulia daripada dia. Ya. Tapi secara umum penciptaan manusia itu berawal dari setetes mani. Ya. Jadi Nabi SAW ketika ditanya, dari apa manusia itu diciptakan? Maka beliau mengatakan minal ma, dari setetes mani. Qultu, maka aku bertanya lagi, al jannatu ma bina'uha, sedangkan surga, bagaimana bangunan-bangunan yang ada di dalam surga? Nah, ini rentetan hadis ini. Bagaimana bangunan-bangunan yang ada di dalam surga itu? Coba ceritakan kepada kami ya Rasulullah. Para sahabat kenapa bertanya kepada Nabi tentang bangunan-bangunan di surga? Antum perhatikan ya, ini ada asbabul nuzulnya, ada sebabnya. Nabi itu pernah Isra dan Mi'raj, betul? Ketika Isra dan Mi'raj, Nabi itu naik ke langit ke-7 setelah menerima perintah sholat, diajak sama Jibril keliling untuk melihat surga dan otomatis Nabi mengetahui kondisi surga. Paham ya maksudnya? Kenapa para sahabat bertanya kepada Nabi SAW terkait masalah surga? Yang pertama, karena pasti Nabi bisa menceritakan tentang surga karena beliau pernah melihat surga. Seseorang tidak akan mampu menceritakan tentang satu hal kalau dia tidak pernah melihat perkara tersebut. Bagaimana kan dia menceritakan sementara dia tidak punya maklumat tentang apa yang ingin dia ceritakan tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, andai pun Nabi tidak pernah melihat surga, beliau seorang Nabi pasti mendapatkan wahyu. Berbeda dengan kita. Wahyu dari siapa? Syaitan. Ya. Siapa yang berikan kita wahyu? Yang ada mungkin teman namanya Pak Wahyu. Ada Pak Wahyu di sini. Ada namanya Pak Wahyu di sini? Nggak ada. Ibu yang suaminya namanya Pak Wahyu ada? Ada tidak? Kalau ada saya kasih hadiah loh. Atau saya ganti dah. Yang tetangganya namanya Pak Wahyu. Enggak ada. Tetangga plek gitu loh, samping kiri kanan plek. Ustaz, saya Ustaz, tapi 10 rumah dari rumah saya. Ya, bukan namanya itu. Jadi andai pun Nabi tidak pernah melihat surga,
Nabi itu bisa menceritakan tentang surga karena diberikan wahyu. Tapi di kemungkinan yang kedua ini terbantahkan dengan yang pertama. Nabi pernah melihat surga ketika Nabi melakukan Isra dan Mi'raj. Loh kok bisa Ustaz? Ya kan Anda lihat bagaimana Nabi menceritakan tentang surga itu. Penduduk surga itu adalah kebanyakan orang-orang miskin. Sedangkan penduduk neraka yang paling banyak orang-orang perempuan. Nah, hati-hati ibu-ibu. Tapi insya Allah bukan ibu-ibu di sini ya. Yang paling banyak itu perempuan. Nah, Nabi pernah melihatnya, makanya Nabi menceritakannya. Jadi para sahabat bertanya kepada Nabi karena Nabi pernah melihat surga. Apa kata mereka? Al-jannatu ma bina'uha ya Rasulullah. Coba ceritakan kepada kami bagaimana bentuk bangunan yang ada di dalam surga. Maka apa kata Nabi SAW? Labinatun min fiddatin wa labinatun min dhahab. Surga itu batu batanya terbuat dari emas dan perak. Antum cari sekarang rumah istana batu batanya dari emas dan perak itu tidak ada. Mentok-mentok kubah tok yang emas itu. Batu yang masuk ke dalam pondasi tidak ada ceritanya mereka mau batu emas, rugi mereka. Mentok itu pondasi apa? Kubahnya, atau mungkin ada satu bagian yang di dindingnya itu yang dilapisi tapi ini enggak. Mulai dari batu yang masuk ke pondasinya, batu bata yang membangun, sampai seluruh hal yang berkaitan dengan bangunan di surga itu semuanya terbuat dari emas dan perak. Jangan ditanya, Ustadz berapa karat? Ya. Bukan 24 karat lagi, karatnya sudah lebih besar daripada itu. Kadang-kadang ada yang orang suka nanya, Ustadz di surga itu emasnya 24 karat atau berapa karat? Mau 24 karat atau apa? Tidak ada penjual emas di surga itu. Antum mau jual emas ke orang, ya orang juga punya emas ya di surga. Baik. Wa milatuha al-misku al-far. Sedangkan lantainya kata Nabi SAW atau semennya itu minyak kasturi yang sangat harum sekali. Jadi dibaluri dengan minyak kasturi. Harum minyak kasturi itu. Minyak kasturi itu bahan baku utamanya adalah darah rusa yang dibusukkan. Itu minyak kasturi. Dan itu harum sekali baunya. Kalau antum beli yang asli, benar-benar asli, antum jalan sejauh 10-15 meter itu masih kecium. Saking harumnya. Ya. Tapi ya lumayan harganya. Ada yang sampai 10 juta ada. Ada yang 20 juta ada. Ya. Ada yang ekonomis, ya di Ampel banyak. Ekonomis. Yang 1 mili mungkin sekitar 60-50 ribu, ya ada. Ya cuma baunya ya paling cuma jarak radius 1 meter. Wa hisbaquha al-lu'lu' al-walyakut. Sedangkan tanahnya yaitu mutiara dan permata. Iki gimana membayangkannya, tanahnya itu mutiara dan permata. Itulah intinya pokoknya ya. Wa turbatuha az-za'faron. Sedangkan debunya itu adalah za'faron. Apa za'faron itu? Za'faron itu apa? Safron itu loh. Antum pernah lihat safron? Iya. Serbuk safron itu loh. Ah itu dia. Itu debunya. Man dakhalaha yan'amu wa la ya'bas wa la yab'asu. Barang siapa yang masuk ke dalamnya, maka niscaya dia akan senantiasa mendapatkan nikmat dan tidak akan pernah dia jenuh di dalam surga tersebut. Nanti akan saya ceritakan kenapa di surga itu orang tidak jenuh. Wa yakhludu wa la yamut. Dia kekal di dalamnya dan tidak akan pernah mati. Nah ini dia.
Orang kalau sudah masuk surga, dia tidak akan bisa keluar lagi. Jadi nggak ada ceritanya, Ustaz, nanti kalau saya sudah masuk surga boleh nggak saya keluar mau lihat-lihat kondisi-kondisi neraka? Ya nggak ada ceritanya. Antum mau ngapain mau lihat kondisi neraka? Ya, iya siapa tahu saya bisa ya kulunun ke teman-teman yang dulu ejek-ejek saya. Ya nggak ada ceritanya seperti itu. Sudah di dalam surga tidak akan keluar. Beda kalau orang masuk neraka. Orang masuk neraka itu ada dua kondisi, bisa menjadi penghuni tetap, bisa jadi hanya sekedar sementara. Yang tetap itu kalau meninggal di atas kesyirikan dan dia kufur kepada Allah. Sementara yang sementara itu mereka-mereka yang meninggal selain daripada dosa syirik, mungkin dosa besar ataupun dosa-dosa kecil yang sangat banyak. Jadi mungkin tidak bisa dihapus dengan amal-amalnya, jadi mungkin harus masuk neraka dulu untuk dibersihkan. Jadi ada dua kondisi. Kalau masuk surga itu tidak akan pernah keluar lagi. La tabla thiyabuhu, pakaiannya tidak akan pernah rusak. Wala yafna syababuhu, sedangkan masa mudanya itu tidak akan pernah hilang. Artinya kalau kita kan masa muda, setelah itu masa tua. Kalau di surga itu tidak ada namanya masa tua. Semua rata usianya 33 tahun. Yang meninggal usia 1 bulan dibangkitkan masuk surga usianya 33 tahun. Yang meninggal usia 100 tahun dibangkitkan masuk surga usianya 33 tahun. Sama semua. Tingginya sama, kembali kepada tingginya Nabi Adam setinggi 60 hasta. Gantengnya sama. Kalau di dunia kan ganteng itu bermacam-macam. Ono yang ganteng, ono ganteng banget, ono yang welek banget. Ya. Antum tidak tahu yang mana. Ya. Ada yang cantik, ada yang cantik banget, ada yang kurang cantik. Kalau dibilang welek banget bahaya. Ya. Semuanya rata. Gantengnya iya, cantiknya iya, tingginya iya, umurnya iya, sama semua. Parasnya sama seperti paras sekarang, cuma lebih ganteng. Ya. Tidak akan pernah kita menua dan tidak pernah kita itu akan merasakan usia yang lebih dari 33 tahun. Semua rata 33 tahun. Lalu apa kata Nabi SAW? Salasun la turaddu da'watuhum, ada 3 golongan yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Antum jadi pemimpin, kalau antum seorang pemimpin yang adil, antum berdoa didengarkan doanya sama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, was-shaimu hina yuftir, yaitu orang yang berpuasa ketika berbuka. Ingat, ketika, bukan setelah berbuka. Jadi yang betul itu orang berdoa, yang dimaksud dengan hadis ini adalah sebelum dia itu membatalkan puasanya. Kalau kita konversikan ke waktu, mungkin sekitar 10 sampai 5 menit sebelum masuk waktunya berbuka, dia berdoa di situ. Itu waktu yang mustajab untuk dia berdoa. Yang salah prakteknya itu setelah dia berbuka baca doa zahabat dhama'u baru dia berdoa, itu bukan. Yang betul itu sebelum dia berbuka. Kenapa? Karena hadisnya mengatakan was-shaimu hina yaftir, orang berpuasa ketika hendak berbuka. Namanya hendak berbuka, sudah berbuka atau belum? Belum. Ini zahir hadisnya begitu. Belum berbuka, mau berbuka. Namanya mau berbuka berarti belum berbuka. Ini yang sering disalahpahami sama orang-orang terkait hadis ini. Bukan setelah kita minum air gluk-gluk, minum es gluk-gluk, bukan itu. Tapi sebelum kita berbuka, itu waktu yang mustajab kita berdoa. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga kata Nabi SAW, wa da'watul mazlum yarfa'uha fawqal ghamam, yaitu doanya orang yang terzalimi. Hati-hati menzalimi orang. Kalau dia orang kafir saja langsung didengarkan doanya sama Allah. Kalau dia orang terzalimi, bagaimana kalau dia orang Islam? Akan lebih utama untuk didengarkan doanya oleh Allah Ta'ala ketika kita menzalimi mereka. Makanya jangan suka kita menzalimi orang.
karena doa mereka itu mustajab, didengarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa tufattahu laha abwabus sama, yang mana bagi mereka itu dibukakan pintu-pintu langit. Wa yaqulu rabbu tabaraka wa taala, yang dimana Allah mengatakan kepada mereka, wa izzati la ansurannaka walau ba'da hinin, dan dengan kebesaranku niscaya aku akan menolong kalian, aku akan memberikan pertolongan kepada kalian meskipun setelah selang beberapa lama. Nah, ini kepanjangan dari hadis yang berkaitan dengan bangunan yang ada di surga. Jadi apa sih yang bisa diambil dari hadis ini jamaah sekalian? Hadis ini yang pertama mengajarkan kepada kita tentang bayanu sifatil jannati wa jamaliha. Hadis ini menjelaskan tentang indahnya surga. Surga itu indah, dipenuhi dengan emas, dipenuhi dengan perak, kemudian tanahnya, pasirnya itu terbuat dari permata dan berlian, debunya saja itu dari safron atau za'faron, ya. Belum kita berbicara airnya, belum berbicara sungainya, belum berbicara tentang bidadari di dalamnya. Ini akan masuk ke sini bidadari di dalamnya. Belum kita berbicara kamarnya, belum kita berbicara kemahnya. Itu yang akan sebentar lagi kita memasuki dalam pembahasan ini. Surga itu indah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menggambarkan tentang surga kepada orang-orang bertakwa, a'datu li ibadiyas sholihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku siapkan surga ini bagi mereka yang bertakwa, yang mana keindahannya tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam sanubari hati manusia manapun. Itulah indahnya surga. Kita terkadang takjub melihat sebuah bangunan yang luar biasa megah, dihiasi dengan warna keemasan. Kalau dunia saja bisa menjadikan mata kita terlena, bagaimana dengan bangunan yang ada di surga? Itu perumpamaan. Kita kalau lihat bangunan yang indah, rumah saja ya, rumah dibuat sedemikian rupa dengan model yang sangat indah, diwarnai dengan warna keemasan. Kita kalau melihat, oh masya Allah indah sekali, itu dunia saja sudah menjadikan kita terlena. Bagaimana kalau itu bangunan yang ada di surga? Maka jauh lebih indah dan jauh lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita terlena. Baik. Itu yang berkaitan dengan sifat bangunan surga dan segala hal-hal yang ada kaitannya. Kemudian poin berikutnya, yang keenam, sifat kamar-kamar surga, halaman 19. Nabi SAW bersabda, inna fil jannati ghurafan, sesungguhnya di dalam surga itu ada ghuraf. Ghuraf itu kamar-kamar. Jadi ghuraf itu jamak dari ghurfatun. Kalau ghurfatun itu satu kamar, kalau ghuraf itu kamar. Berarti surga itu memiliki banyak kamar, bukan hanya satu kamar. Berarti kalau dia memiliki banyak kamar, otomatis penghuninya tidak cuma berarti banyak. Ya, itu yang pertama. Bagaimana sifat kamar di dalam surga ini? Yura dhahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha. Dari dalam bisa kelihatan luar, dari luar bisa kelihatan dalamnya. Pakai kaca yang transparan. Ya. Pakai kaca yang transparan. Ya. Jadi kacanya itu kata para ulama yaitu terbuat dari permata yang sangat mengkilau. Itu kaca yang menjadi dinding dari kamar itu. Ya, kita kan buat rumah nih. Kamar kan dari tembok. Kalau ini bukan tembok, tapi dari kaca. Nah, kacanya itu terbuat dari permata dan sangat indah. Indah. Kita bisa melihat dalamnya, bagaimana indahnya kamar tersebut. Dari dalam kita bisa melihat luarnya, transparan. Faqala Abu Malik Al-Asy'ari, maka berkata Abu Malik Al-Asy'ari, liman hiya ya Rasulullah? Untuk siapa sih surga itu disiapkan?
disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi SAW menyebutkan 3 sifat dari penduduk surga. Ini 3 sifat dari sekian banyak sifat-sifat penduduk surga. Salah satu di antaranya ini 3 hal ini yang disebutkan. Yang pertama, liman atau bal kalam, yaitu orang-orang yang baik ucapannya, yang baik lisannya, yang suka menjaga omongannya. Surga itu disiapkan bagi orang-orang seperti itu. Makanya kita yang suka tidak bisa menahan lisan, diperbaiki sekarang. Karena ingat, lisan yang baik itu cerminan dari ketakwaan kita kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan tanda orang itu bertakwa salah satunya dia mengucapkan perkataan yang baik. Ucapkan perkataan yang baik. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa qulu lillahi husna. Katakanlah bagi Allah itu ucapan-ucapan yang baik. Dan sepakat para ulama, ucapan yang paling baik di dalam agama kita adalah seorang menebarkan salam. Itu ucapan yang paling baik. Kita kalau ketemu sama orang, apalagi sama muslim, yang paling utama untuk kita sampaikan ketika pertama kali bertemu adalah kita mengucapkan salam kepada dia. Assalamualaikum. Makanya para ulama sering mengatakan, uhayyikum bitahiyati ahlil jannah. Aku memberikan selamat kepada kalian, sambutan dengan sambutannya penduduk surga. Apa sambutan penduduk surga itu? Mengucapkan salam. Sebagaimana itu yang pertama kali dibacakan oleh malaikat, disampaikan oleh malaikat ketika para penduduk surga masuk ke dalam surga. Malaikat yang berjaga di depan pintu mengatakan kepada penduduk surga, apa yang dikatakan oleh para malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian atas apa yang kalian bersabar selama ini di dunia. Jadi kalau ketemu sama saudara, salam, bukan WhatsApp room. Apalagi? Apa bah, kalau orang Surabaya bisa kalau ketemu apa? Ya apa cak? Ya. Iya kabarnya cak. Sebelum itu ditanya, salam dulu. Itu ciri orang Islam, itu salam dulu. Kita ini malu ucapin salam. Coba lihat orang-orang kafir itu. Ya. Mereka di mana-mana bangga dengan apa yang menjadi ciri khas mereka. Saya berapa kali lihat orang Nasrani itu tidak enggan, tidak merasa malu kalau mereka harus mengucapkan haleluya. Tidak malu mereka. Coba kita hari gini ngucapin salam Ustaz, gak zaman. Ketemu itu WhatsApp bro gitu kan. Ya, ini ciri kita, ciri khas kita, menebarkan salam. Karena ini merupakan ucapan yang sangat indah. Bahkan ini ucapannya para penduduk surga. Masa kita tidak mau membumikan salam di tengah-tengah manusia? Kita ucapkan salam ya jemaah sekalian. Baik itu ketika bertemu ataupun kita menulis pesan singkat, tidak ada ruginya kita mengucapkan salam. Dan itu merupakan suatu ibadah yang sangat agung. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, ala adullukum idza fa'altumuhum tahabbtum bainakum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu amalan, kalau kalian sering mengucapkan amalan ini, kalian akan saling mencintai satu dengan yang lainnya. Apa amalan tersebut? Nabi mengatakan, afsus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Bayangkan, antum salam ada sebuah doa yang tidak hanya antum tujukan untuk saudara antum, tapi doa itu antum tujukan untuk diri antum sendiri. Coba antum perhatikan salam.
Assalamualaikum, keselamatan bagi kalian. Warahmatullah, semoga kalian dirahmati oleh Allah. Wabarakatuh, dan semoga seluruh hari kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang mendengar ucapan kita, apa kata mereka? Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Demikian pula apa yang kalian doakan untuk kami, itu yang kalian dapatkan juga. Ya subhanallah. Kalau satu orang saja yang mengucapkan itu kepada kita, itu sudah bisa menjadikan hari kita adalah hari yang penuh dengan keberkahan. Bagaimana kalau setiap orang kita jumpai, kita ucapkan salam, mereka mengucapkan yang sama dengan kita? Betapa banyak doa yang akan kita dapatkan di dalam hari-hari kita. Kita kan senang didoakan sama orang itu. Maka cara supaya orang itu mau mendoakan kita, karena mungkin mereka merasa berat kalau harus mengangkat tangan untuk menyebutkan kita di dalam doanya, mungkin mereka merasa berat. Salah satu cara supaya orang mau mendoakan kita adalah dengan kita mengucapkan salam kepada mereka dan mereka menjawab salam kita. Itu caranya. Sekarang kita hitungan secara bodoh-bodoh lah, secara bahlul-bahlulnya aja. Antum mengucapkan selamat siang, ada pahalanya nggak? Selamat siang, selamat sore. WhatsApp bro, ada pahalanya nggak? Nggak ada. Nggak ada kebaikan yang kita dapatkan. Mau ada Ustaz cuma satu. Iya, kita dicap ramah sama orang. Iya benar. Kita suka mengucapkan selamat siang Pak. Iya. Tapi coba kalau mengucapkan salam. Apalagi kalau kita mengucapkan salam kepada orang yang kita tahu orang itu, kita pingin orang itu mendapatkan hidayah, itu ada sebuah selipan doa kepada dia supaya dia bisa mendapatkan hidayah. Coba lihat Abdullah bin Salam al-Yahudi, yang dulu dia mantan Yahudi masuk Islam. Apa yang pertama kali disampaikan kepada kaumnya ketika dia masuk Islam? Ya ayuhan nas, afsus salam, wahai manusia, tebarkanlah salam. Dan ini adalah sebaik-baik ucapan manusia. Nah, ini sifat yang pertama, yaitu mereka-mereka yang suka menebarkan ucapan yang baik. Di antaranya adalah Jadi kalau kita berbicara, banyak sebenarnya ucapan yang baik. Jujur, tidak berdusta. Termasuk di antara ucapan yang baik itu adalah meninggalkan ghibah. Dengan kita menahan diri kita tidak menggibah, berarti kita telah menjadikan diri kita berbicara dengan ucapan yang baik. Karena ghibah itu adalah ucapan yang buruk. Meninggalkan ghibah berarti kita membiasakan diri kita dengan ucapan yang baik. Ingat jemaah, apa yang kita ucapkan dari lisan kita itu ada dua malaikat yang mencatat, kiri dan kanan. Yang kanan mencatat kebaikan, yang kiri mencatat keburukan. Kalau yang kita ucapkan adalah kebaikan, yang kanan siap untuk mencatat. Kalau yang kita ucapkan adalah keburukan, yang kiri untuk siap mencatatnya. Maka saya wasiatkan untuk diri saya pribadi dan kepada antum semua, sibukkan malaikat yang kanan, jangan sibukkan malaikat yang kiri. Biarkan dia menjadi partner kita di akhirat, bersaksi di hadapan Allah kalau kita termasuk orang-orang yang suka melakukan kebaikan. Di antaranya dalam catatan itu kita adalah orang yang memiliki ucapan-ucapan yang baik. Karena ingat, lisan itu tempat dosa yang paling banyak. Kok bisa Ustaz? Kita hitung ya. Mata, dosanya apa? Melihat, coba satu. Telinga, mendengar. Tangan, menyentuh atau mengambil. Dua, kaki, melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan. Hati, ya. Hati ini adalah penyakit hati. Tapi coba kalau untuk lisan, gibahnya iya, berdustanya iya, bohongnya iya, ya, adu dombanya iya, sumpah palsu iya. Apa lagi? Hah? Caci maki iya, fitnah iya. Sudah berapa itu? 7. Ya. Banyak. Apa lagi?
berdakwah tapi mengajak kepada kesesatannya iya, menuduh seseorang yang menjaga dirinya dengan tuduhan yang dusta juga iya. Banyak dosa itu. Itulah lisan. Makanya perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam api neraka lantaran di lisannya. Ini yang paling banyak. Sebab orang bangkrut di akhirat salah satu sebabnya karena lisannya. Sehingga dari sini sebuah pelajaran, kalau kita tidak ingin jadi orang bangkrut berarti harus menjaga lisan. Nah, ini dia. Ini poinnya. Kemudian yang kedua, sifat dari orang-orang yang akan mendapatkan surga itu adalah wa'at amat to'am, suka memberikan makan. Baik dalam bentuk dibagikan nasi bungkus kan, atau suka mentraktir kan. Tapi yang menjadi penjelasan utama dari kalangan para ulama dalam masalah hadis ini, yaitu mereka-mereka yang kalau masak, mereka itu melebihkan masakannya dan membagikan kepada tetangganya. Kata Nabi SAW, kalau kalian masak yang berkuah, maka lebihkanlah kuahnya. Tapi ya ojo dikasih kuah toh, isinya ya dikasih juga. Iya. Gawe rawon terus kuah toh dikasih. Iki ada kuah rawon, beneran kuah nggak ada isinya. Ya taruhlah 3-4 potong daging gitu kan. Ya suka memberikan makan itu ibadah yang mulia. Ibadah yang mulia. Nah kita orang-orang yang diberikan makan harus membalas. Kalau nggak bisa dengan memberikan makan, kita juga harus membalas dengan doa. Siapa yang tahu doa kalau orang diberikan makan? Nah, saya jawab. Antum sering diundang makan kan? Apa doanya? Kalau antum tidak bisa doanya, jangan terima undangan makan. Gimana antum ini didoa diajak makan tapi antum tidak bisa doakan orang? Berarti mulai hari ini kalau belum hafal jangan terima undangan makan. Ya misalnya itu, Mas, makan yuk. Afwan, saya tidak menerima, belum hafal doanya. Kan lucu kan? Iya, masa kadang-kadang belum hafal doanya terus antum tidak terima undangan makan. Oh, sing gede lo iki, padang lo iki. Sederhana. Oh enggak, aku belum hafal doanya. Ya wis nasi mandi, ya udah nggak apa-apa, doanya belakangan aja kan. Apa doanya? Ayo, ibu-ibu, hafalkan doanya. Nggak hafal? Ibu-ibu tuh sering diundang makan loh sama teman-teman itu. Yang sering begawean itu ibu-ibunya biasanya. Buat gawe makan tuh ibu-ibu. Majelis taklim dikit-dikit, habis kajian makan, ya. Jarang kajian itu bapak-bapaknya itu habis kajian itu makan. Tapi yang paling banyak yang sering kita dapati kajian ibu-ibu habis kajian makan. Dan memang agenda utamanya bukan kajian tapi makan. Apa doanya? Nah, OPR harus dihafal Jawa. Kita ini sering diundang makan. Apalagi besok itu mau puasa, ada undangan buka puasa. Harus hafal loh. Jadi antum tidak boleh memenuhi undangan buka puasa bersama kalau belum hafal doanya. Nah, kita yang diberikan makan, kita harus mendoakan mereka. Nanti harus dihafal di rumah itu. Yang jelas awalnya itu Allahumma. Nah, terus. Ya, nanti dicari aja, di Google aja banyak itu. Jadi kita yang diberikan makan, kita mendoakan mereka. Mungkin kita tidak bisa memberikan makan seperti mereka, tapi paling tidak mendoakan mereka, itu sudah bentuk kita membalas kebaikan mereka dari sisi situ. Nah, maka dari sini jemaah sekalian, memberikan makan itu ibadah yang mulia. Ibadah yang mulia. Adzan terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjutkan.
Ya, sayang. Baik. Kita lanjutkan. Jadi sifat yang kedua itu adalah memberikan makan. Memberikan makan kepada orang lain. Makanya kita-kita yang semangat di dalam mengadakan gerakan senabung. Apa senabung itu? Ya, tetap semangat. Tapi jangan sampai dana kita juga nggak keluar. Ya, dana kita juga harus keluar supaya kita bisa ikut ambil bagian dari kegiatan tersebut. Yang ketiga kata Nabi SAW, di antara sifat orang yang akan mendapatkan surga itu wabata qa'iman wan nasu niyam, yaitu dia melaksanakan sholat pada malam hari ketika manusia sedang yang kita kenal dengan istilah sholat apa? Allah berfirman dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahu khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah, lambung-lambung orang yang beriman itu jauh dari tempat tidur mereka di malam hari. Apa yang mereka lakukan? Bukan nonton bola, bukan begadang main game. Nah, ini masih muda nih. Duduk di warkop dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi, bermodalkan satu cangkir kopi. Ya, bukan itu yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan? Sholat, bangun sholat malam. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, sholatul lail da'bus sholihin, sholat malam itu adalah kendaraannya orang-orang soleh. Jadi kalau kita ingin termasuk ke dalam kategori orang soleh, berarti harus memperbanyak sholat malam. Karena dengan kita memperbanyak sholat malam, berarti kita sedang mengikuti jejaknya orang-orang soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi menyebutkan tentang sholat malam itu adalah afdolus sholati ba'dal maktubah sholatul lail. Sebaik-baik sholat setelah sholat yang wajib adalah sholat malam, sholat tahajud. Jadi bangun di malam hari, di sepertiga malam terakhir, mereka sholat, mereka berdoa. Bagaimana mereka itu berdoa? Kondisi mereka berdoa khaufan, mereka berdoa satu dengan rasa takut yang ada dalam diri mereka. Apa yang mereka takutkan? Mereka bertakut kalau dosa mereka tidak diampuni sama Allah. Maka mereka merengek-rengek di hadapan Allah, menangis di hadapan Allah, meneteskan air mata untuk memohon ampun. Pertanyaannya, kapan terakhir kita nangis gara-gara dosa? Kalau nangis kehilangan orang yang kita cintai sering. Nangis ditinggal mati oleh keluarga sering. Tapi nangis gara-gara dosa
Pernah atau tidak? Kalau tidak pernah, harus dibiasakan. Karena di antara ciri tanda hati kita adalah hati yang lembut, hati kita itu sangat mudah menangis kalau mengingat dosa. Utsman bin Affan adalah orang yang sangat lembut hatinya. Apa tanda Utsman bin Affan memiliki hati yang lembut? Dia kalau sudah memikirkan tentang dosa selalu bercucuran air mata dan membasahi jenggotnya. Itu Utsman. Padahal kalau dipikir ya, Utsman itu satu, dijamin masuk surga. Yang kedua, 10 sahabat yang pasti dijamin masuk surga. Yang ketiga, sahabat yang terbaik setelah Abu Bakar dan Umar, khalifah. Kebaikannya sampai hari ini masih ada, mengalir pahalanya. Tapi kalau sudah memikirkan tentang dosa, Utsman itu adalah orang yang sangat lembut hatinya. Pokoknya kalau mikir tentang dosa, pasti meneteskan air mata. Kita kapan nangisnya? Ketika ditinggal oleh sang kekasih menikah. Siapa suruh nggak segera melamar? Ya, kita tuh mau ya ditikung pada tikungan terakhir. Jangan mau dimanuver sama orang itu. Gara-gara itu nangis. Padahal mati satu tumbuh. Kalau memang belum dia jodoh kita, maka ingat firman Allah Subhanahu wa taala, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Mungkin aku berharap dia jadi istriku, tapi bagi Allah itu bukan yang terbaik. Itu sebenarnya jawaban diplomatis bagi orang-orang yang ditolak sebenarnya. Iya, benar. Kalau mereka ditolak, jawabannya begitu. Oh, mungkin dia bukan yang terbaik untukmu. Ya, itu jawaban diplomatis sebenarnya. Tapi kalau coba yang diterima, Masya Allah, engkau adalah yang terbaik untukku. Inilah bidadari surga. Ya, giliran ditolak, dia bukan yang terbaik untukku. Allah menyiapkan yang terbaik. Tapi sampai rumah nangisnya minta ampun. Takut jemaah, nangis menangisi dosa. Umar bin Khattab, antum kalau mendengar cerita Umar bin Khattab radhiyallahu taala, oh dia orang yang Masya Allah kuat, berani. Saking beraninya Umar itu setan takut sama dia. Jadi kata para sahabat, kalau Umar jalan di satu jalan, ada setan dari depannya, lebih baik setannya yang kabur daripada ketemu sama Umar. Kalau kita tidak ditakuti ada setan depan kita yang kabur. Ya, itu bedanya kita sama Umar. Ini setan mau ketemu Umar, dia cari jalan lain. Tapi dibalik beraninya Umar, gagahnya Umar itu adalah orang yang memiliki hati yang lembut. Mana contohnya? Ketika dia meminta untuk dibawakan satu apa ya bahasa? Ini tidak apa-apa kalau dikit ya. Dibawakan satu apa ya bahasanya tuh? Bukan satu gelas. Ya itulah pokoknya. Ya, susu kambing dibawakan sama pembawaannya, sama asistennya. Diminum. Loh, ini bukan susu kambing saya. Bayangkan dia tanda susu kambingnya dia itu. Bagaimana rasanya? Kalau kita enggak, yang penting sikat aja. Minum dia. Diminum. Ini bukan susu kambing saya. Bilang asistennya, iya, ini susu kambingnya dari Baitul Mal. Innalillah, apa kau ingin memasukkan neraka ke dalam perutku? Kata Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, gimana caranya saya mau kasih susu kambingmu kepadamu sementara kambingmu itu kering kerontang, kata dia, kata asistennya. Kita tidak pernah kasih makan sama kambingmu. Gimana dia mau menghasilkan susu? Maka kita ambil dari Baitul Mal, itu juga hakmu, kata asistennya. Apa kata Umar? Aku tidak mau. Aku takut nanti aku ditanya sama Allah Ta'ala tentang hartanya kaum muslimin. Lihat, Umar itu meskipun dibalik
keberaniannya yang seperti itu, tapi dia memiliki hati yang sangat takut kepada Allah. Takut. Ya. Hati yang sangat takut. Kalau mereka sudah berpikir, kalau sudah masalah akhirat, sudah masalah dosa, itu tidak ada yang bisa mengalahkan para sahabat. Sekuat-kuatnya mereka di medan pertempuran, kalau sudah berkaitan dengan dosa, lemah hati mereka, menjadi hati yang mudah menangis. Kita tidak. Mau dosa berapapun yang kita lakukan, jawabannya satu, engkau tunggu tua baru tobat. Nah, akhirnya keluarlah slogan, kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk buat surga nanti. Yang kedua, sifat yang Allah sebutkan dalam ayat itu, tatkala kita berdoa, apa itu? Toma'ah. Toma itu artinya benar-benar bersungguh-sungguh. Kita berdoa itu benar-benar kita berharap doa itu dikabulkan sama Allah Ta'ala, bukan sekedarnya. Kata Nabi SAW, Innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahi. Allah tidak akan menerima doa dari orang yang berdoa dalam kondisi hatinya tidak tahu apa yang diucapkan sama lisannya. Lisannya ngomong A, hatinya B. Banyak orang seperti ini, berdoa ya Allah begitu, tapi hatinya pergi jalan-jalan tidak tahu kemana melencengnya itu. Jadi dia tidak ngerti apa yang diucapkan doanya itu. Bagaimana Allah mengabulkan doa kita? Maka mungkin ini bisa jadi salah satu sebab kita sering berdoa tapi tidak dikabulkan sama Allah lantaran hati dengan lisan tidak klop di dalam berdoa, tidak satu frekuensi kalau bahasa orang sekarang ini. Antara hati dengan lisan harus satu frekuensi. Apa yang diucapkan oleh lisan itu dibenarkan oleh hati. Jangan hatinya bilang A, lisannya bilang B. Gimana caranya Allah mengabulkan doa kita? Banyak berdoa, berdoa segala macam, tapi nggak dikabulkan sama Allah Ta'ala. Bisa saja salah satunya di sini. Hati tidak pernah hadir ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama kayak sholat, kayak ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa sholat ini kok tidak pernah mendapatkan ketenangan pada rajin sholat? Bisa jadi hati kita tidak hadir di dalam kita melakukan ibadah tersebut. Makanya para ulama mengatakan ketika seorang melakukan ibadah yang simpel aja, doa itu jangan sampai hati kita itu terpecah fokusnya, harus benar-benar berada satu frekuensi dengan lisan. Ya. Nah, ini yang perlu untuk kita pahami masyarakat muslimin. Jadi sholat malam itu merupakan salah satu sifat dari orang-orang yang akan disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, hendaklah kita memiliki sifat yang tiga ini. Ini tiga di antara sekian banyak sifat penduduk surga. Karena banyak ya sifat-sifat penduduk surga itu. Ini salah tiganya. Kok salah satu sih ya? Ini salah tiganya. Tiga dari sekian banyak sifat yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya dari sifat-sifat penduduk surga. Yang pertama, ucapannya baik. Yang kedua, suka memberikan makan. Dan yang ketiga, mereka suka bangun sholat malam di malam hari. Oleh karenanya masyarakat muslimin, ya hiasi diri kita dengan ketiga sifat ini dan sifat-sifat yang lainnya, niscaya kita termasuk ke dalam orang-orang yang pasti dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, hadiahnya tetap ini ya, karena tidak ada yang bisa jawab. Ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan mengambil pembahasan yang berkaitan dengan kemah-kemah dan juga pembahasan yang lainnya yang berkaitan dengan surga. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.